Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan semangat yang baru dalam topik yang baru, yaitu tema 5 pahlawanku dan subtema 2 pahlawan kebanggaanku dalam pembelajaran 1. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebagai umat yang beriman yang dikasihi Tuhan, sebaiknya kita memulainya dengan berdoa. Oleh karena itu sekarang kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mengucap syukur kepada Tuhan serta memohon berkat Tuhan untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak saya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, pahlawanku, kebanggaanku. Tentu dalam hati anak-anak bertanya-tanya, untuk apa kita mempelajari hal ini? Dan kenapa kita harus mempelajari hal ini? Oleh karena itu, sekarang Bapak menjelaskan tujuan kita mempelajari pahlawanku, kebanggaanku. Yang pertama, dengan membaca sebuah teks Sultan Hasanuddin, siswa mampu menemukan informasi penting serta informasi yang ingin diketahui dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan sejarah Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang ketiga, melalui percobaan sederhana, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dengan benar. Baik anak-anak, setelah mendengar tujuan pembelajaran tadi, kita masuk pada poin topik yang harus kita pelajari pada hari ini, yaitu pahlawanku, kebanggaanku. Kemerdekaan yang kita nikmati dan yang kita rasakan sekarang tentu melalui perjalanan yang begitu panjang, usaha para pahlawan. Oleh karena itu patutlah kita harus menghargai, berterima kasih jasa-jasa dari pahlawan tersebut melalui contoh sikap-sikap kita dalam kehidupannya setiap hari. Misalnya kita sebagai siswa rajin berdoa, menghormati orang yang lebih tua, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Baik anak-anak, perhatikan gambar yang ada di samping Bapak. Di samping adalah gambar dari Sultan Hasanuddin. Oleh karena itu, kita perlu mencari tahu siapa itu Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanuddin lahir di mana, bagaimana perjuangannya dan bagaimana contoh keteladanannya. Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan Islam Gua-Talo di Makassar. Memiliki julukan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin membela kebenaran kerajaan dan rakyatnya yang sudah diambil oleh Belanda yang dibantu oleh saudara kandungnya Arum Palaka. Sultan Hasanuddin memiliki sikap berani berkorban, pantang menyerah, cinta tanah air, membela kebenaran dan keadilan, serta kerja keras. Baik, setelah mendengarkan penjelasan singkat, informasi penting tentang Sultan Hasanuddin yang barusan Bapak sampaikan, berikutnya kalian perhatikan gambar yang sudah Bapak kirim melalui aplikasi WA. Di situ juga Bapak telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Di situ Bapak sudah sajikan gambar dari salah satu pahlawan nasional kita, yaitu Sultan Iskandar Muda. Di situ Bapak menyajikan sebuah pertanyaan, yaitu perhatikan gambar di samping. Ceritakan tentang informasi yang kamu peroleh berkaitan dengan Sultan Iskandar Muda. Bandingkan informasi yang kamu peroleh dengan informasi yang temanmu peroleh. Lalu tulislah jawabanmu dalam sebuah kotak yang Bapak sudah kirim kemarin, yang sudah Bapak siapkan. Ya. Lalu hasil jawabanmu, hasil pekerjaanmu dikirim juga melalui aplikasi WA Group kita. Ya, oke, baik. Berikutnya simak penjelasan Bapak selanjutnya. Waktu berperang melawan penjajah, Sultan Hasanuddin menggunakan salah satu sifat cahaya, memanfaatkan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Sultan Hasanuddin menggunakan cermin dan senter yang bisa kita gunakan setiap hari ini untuk berkomunikasi dengan teman-temannya waktu berperang melawan penjajah. Berikut
merupakan sifat-sifat cahaya anak-anak. Perhatikan ya, sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya memiliki warna. Pasti bisa. Baik anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang informasi tentang pahlawan, sifat-sifat cahaya, serta proses-proses yang lainnya, tentu kita juga harus tahu bahwa pahlawan tentu memiliki sebuah pengaruhnya terhadap kerajaan tempat yang dia pimpin. Oleh karena itu, berikut ini merupakan peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Islam serta pengaruhnya terhadap kerajaan tersebut. Yang pertama Masjid Agung Demak. Yang kedua Masjid Gede Koman. Yang ketiga Masjid Ampel. Yang keempat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang kelima Keraton Surosawan. Kelima contoh peninggalan tersebut itu yang Bapak ambil ya sebagai contoh. Masih banyak contoh yang lain yang harus anak-anak cari tahu lagi di sumber yang lainnya. Misalnya tanya kakak tolong cari di Om Google apa-apa saja jenis peninggalan sejarah Islam. Baik anak-anak, setelah kita tadi bersama-sama mendengar, bersama-sama belajar tentang informasi berkaitan dengan pahlawan, tentang sifat-sifat cahaya, tentang peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Islam, maka harapan Bapak, hal-hal yang positif yang berkaitan dengan contoh sikap dari pahlawan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari harus kita terapkan. Misalnya tadi di awal Bapak sudah jelaskan ya, sekarang Bapak jelaskan ulang. Rajin datang sekolah, rajin berdoa, mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru, menghormati sesama teman, menghormati orang yang lebih tua, dan juga sikap-sikap positif yang lainnya yang bisa kita terapkan dalam baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah, baik itu dengan orang tua kita, dengan guru maupun dengan sesama teman ya. Oke anak-anak, kemarin Bapak sudah mengirimkan beberapa nomor soal sebagai tugas akhir dari pembelajaran ini yang harus anak-anak kerjakan. Bapak harap kalian bisa mengerjakannya ya. Kerjakan dan dikumpulkan melalui aplikasi WA atau WA Group yang kita sudah buat bersama. Baik anak-anak, kalau di awal tadi Bapak sudah memulai pembelajaran dengan berdoa, maka sebaiknya di akhir juga kita akhiri dengan doa ya, agar pembelajaran kita dapat bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sampai di sini. Dan akhirnya selamat belajar ya anak-anak.